Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra 13-14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia ampun netepaki kaulih debuna Allahu da kulla insanin ta'irahu da catatan amal insan netepaki beri dimah fi onokihi beri le'era. Jadi semacam orang hajian itu kan kakalong catatannya pi kakalong. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Paki nguluwaraki kaulih debun Allah lahu maring insan iari kiamat kita bendek ke kitab ki buruh catatan yalqahu senemuh pasira insan huda kitab mansuron hale terbuka deki nengare kiamat ibuka bisa baca bi abe tibi bisa baca bi orang lain. Pokoknya nang mahsyar jangan dibayangkan seperti sekarang. Jadi sangat terbuka ya, transparan, semua bisa melihat dan semua bisa dilihat, bisa didengar. Pokoknya bi Allah, ikra kitabek maca sampian de catatan amal sampian. Bececong ya catatan amal kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup binafsika pasirah abeng sampian. Al-yawma yarimangkin alaikah tanggung jawab atas sampian. Napa secukup hasiban tokang ngoreksina, tokang hesab. Jadi pagi kena hesab tibi seakan-akan iakoni tibi dia. Cuma nang hadapan Allah. Hari kan mengerikan dia. Karena sekarang terlalu banyak kita dilupakan oleh hal-hal yang tidak penting, yang tidak menyangkut nasib kita di akhirat. Ya. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, pendakwa ini tidak bedanya dengan dokter songkun. Hasil penelitian, penganalisaan dokter disampaikan tentang gejala penyakit dan anjuran makanan. Ya, dan apa namanya pantangan ya ini sangkun dokter dan dokter terikat dengan etika kedokteran, tidak boleh mencelakakan mencelakakan pasien. Hanya saja pasien ini macam-macam, bahkan banyak pasien yang merasa nyaman dengan ketidaktahuannya tentang penyakitnya dia. Beda kan orang nakuna. Melok ke dokter sampean kulit tako. Deki itu mau penyakit pajan selesai kok. Jadi lo ndak ke dokter. Lah di dalam agama pun ada yang begitu. Begitu disampaikan dengan dalil ini kan hasil analisa berdasarkan petunjuk dari Allah, koreksian dari Allah dalam Al-Quran maupun hadis, lalu disampaikan oleh pendakwah kan dia. Ada yang marah kan? Seakan-akan yang disasar dirinya. Padahal seperti tadi, membaca secara umum tentang, dan bahkan belakangan ya, dokter sudah banyak yang ingin kembali ke alam. Jadi pengobatan bukan obat-obat yang dianjurkan, tetapi herbal. Lah, manhaj salaf sebenarnya tidak bedanya dengan itu. Ingin mengembalikan kemurnian agama agar kita di hadapan Allah kelak ketika dihisab saksinya Rasulullah lulus. Kan dia kepentingan kita bersama songkuna. Ya kalau yang masih sakit hati jangan diikuti saja. Kok itu kepentingan masing-masing. Idinarena jelas re. Yaqulu ta'ala ba'da dzikri zaman wa dzikri ma yaku afihi min amali bani Adam.
Ada bu Allah Ta'ala sampona nerangaki tentang zamannya. Zaman itu wadah yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat. Diisi maupun tidak dia isi, tetap berjalan waktu, bukan berputar. Allah menerangkan setelah menerangkan zaman, wadikrima dan menyebutkan sesuatu ya kok terjadi panapa ma fihi dalam zaman nyatanya dari amal manusia. Jadi waktu sebagai wadah yang akan merekam semua perilaku, ucapan dan amalan manusia, tercatat semua. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih tabun Allah. Ta'irahu ya kan manuk jeling ya. Huwa tara anhu min amalihi. Sesuatu yang telah lepas panapa ma'an dari insan min amal yang telah dilakukan ya, kama qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa wairuhuma. Ibnu Abbas wa wairuhuma min khairin wa syarrin, amal bagus amal coba, wa yalzamu bihi wa yujazi alaihi, natepaki Allah Ta'ala alzam yulzimu, natepaki Allah bihi maring amal ben belis bekal abalis Allah alaihi atas amal dia. Silakan berbuat, tapi semua rekam jejakmu pasti kembali kepadamu deh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasira saos beramal pasiraman. Mithqala dzarratin seberat dzarrah. Kocak biji sawi. Dzarrah kosong kuna atom atau elektron, neutron yang paling kecil dari benda itu dzarrah sebenarnya. Yarahu khairan de kebagusan, yarah maka masteh nemoh pasiraman huda khairan. Waman pasira sawas yakmal ngamal pasiraman misqala dzarratin seberat dzarrah. Napa nih saya malaki syarron kecubaan atau pelanggaran, yarah masteh nemoh pasiraman huda syarron. Tidak ada yang terlewatkan dia. Dia kena wa qala ta'ala anil yamin wa anis shimal qa'idun. Jadi pencatat di sebelah kanan manusia, di sebelah kiri manusia qa'idun. Hale pada tojuk dia. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak terucap min qaulin panapa sepatah kata. Tak terucap min qaulin panapa sepatah kata illa ladaihi kecuali pada kata itu raqibun atau di hadapan insan raqibun dining bede pengawas. Atidun yang atidun sesiap. Maka pakuan nang surat Al-Kahfi wa wudi al-kitabu fatarul mujrimina musfikina mimma fihi pagi ya. Kita akan berhadapan menghadapi kondisi seperti ini. Wa wudi al-kitab lalu dipampang, digelar kitab amal. Fatarul mujrimina musfikin, kau akan melihat orang-orang yang banyak pelanggaran, orang durhaka. Musfiqina mimma fihi, mereka ketakutan dengan apa yang tertulis di dalam catatan amalnya. Wa yaquluna ngocak pasyara mujrimun, ya wailatana, aduh celaka kami. Mali hadal kitab, ini catatan apa? La yughadiru sawiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali terekam semua. Kan takut ya. Semua benar ini punya nilai dicatat lengkap ya. Area Allah seakan-akan mengikuti cara berpikir manusia agar manusia tidak bisa menolak, tidak bisa mengelak kalau begitu tercatat ya. Songkun Allah sudah maha tahu, bisa menghisap. Tapi secocok bi pikir manusia kan dia beda senyatet karena beda senyakse beda catat lengkap.
wa wajadu ma amilu hadira. Mereka orang sedera kegelak nemu kecatatan dia semua hadir ada. Wala yadhimu rabbuka ahada. Tuhan kamu tidak mendolimi seorang pun. Surah Kahfi ayat 4 sanga. Wa qala adabu Allah Ta'ala wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Saungkuna pada ke atas kalian semua lahafidin yakte pasira malaikat pencatat iku. Kiraman katibin sepademul jadi hadapan Allah. Karena lo pernah terus ke malaikat. Yaf'aluna ma tu'marun. Selalu mengerjakan apa yang diperintah. Beda dengan manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Katibin hale mencatat. Atau saya nyatat. Ya'lamuna seoning malaikat gelak hafidin madek fereng saya ngelakoni sampean. Dia kan sesuai kalaban cara nalar manusia ya. Ada pencatat, ada catatan, ada saksi, Rasul jadi saksi. Lah, mau apa lagi kamu? Lo bisa berkutik manusia. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak pernah mendengar ya kan? Tak pernah mendengar ayat seperti ini. Bahkan sebagian lari dari ayat. Wal maksud anna amal ibni Adam mahfudun alaihi qaliluhu wa kasiruhu. Atau qalilahu wa kasiruhu. Tidak yang saya maksud panika saungkuna amala manusia. Mahfudun panika ampun direkam devi. Ijegeh rekam dihafalkan alaihi atas ibnu Adam. Qalilahu sakoning amal wa kasirahu banyak amal. Wa yuktabu alaihi lailan wa naharan sabahan wa masaan. Itoles amal alaihi atas ibnu Adam. Ibekto malam siang pagi sore. Mana salah romasa. Begitu jeke langsung nyari kelakuan kayak ngarau petok, ngakan tedu. Benar ya rekam lo pernah absen ya. Dari singa bela sandi manusia kena. Coba bayangkan orang yang tidak pernah mendengar firman Allah diri. Nyangku apa? Jika Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya supaya ibadah. Dan ibadah bukan untuk Allah, tapi akan dicatat untuk dikembalikan kepada kamu. Tempat di sana hanya surga neraka. Pilihannya sekarang. Kullu ummati yadkhulunal jannah kata Nabi. Setiap umatku pasti punya peluang ke surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Perkataan Nabi membuat sahabat itu berheran-heran. Siapa yang tidak mau ke surga? Kemudian Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaati aku karena aku sebagai simbol dari syariat dan ketaatan kepada Allah, berarti dia mau masuk surga, memilih tempat di sana. Wa man asani, siapa tidak mengikuti aku, walaupun mengklaim dirinya cinta, tapi amalannya bukan amalan yang diajarkan Nabi, faqad amba. Dia orang yang tidak mau ke surga. Enak kan sebenarnya. Hanya saja manusia tidak peduli ke ngajir ya. Sudah pernah disampaikan, semua fasilitas nikmat yang diberikan Allah, baik berupa binatang, tumbuh-tumbuhan, air, semua untuk melayani manusia. Bahkan malaikat seperti tukang tulis ya, diciptakan oleh Allah untuk melengkapi sarana dan fasilitas hidup manusia, melayani. Apakah pantas, wajar manusia bersikap hidup seperti binatang, hanya makan tidur? Tempatnya kelak dua, surga neraka. Lain dengan binatang, menjadi tanah, tidak punya surga, tidak punya neraka. Dimanjakan oleh nikmat dari Allah, sementara mereka berenak-enak seperti binatang hidupnya, membangun, punya anak yang dipikirkan duniawi. Sampaikan kena balighu anni walau ayat.
Kadang kok hanya menyampaikan. Tapi banyak menosak dengan pasien gila merasa nyaman dengan ketidaktahuannya. Kan beda, lambat dia nak beda orang. Ke dokter kemudian dinasihati oleh dokter, bapak ini sudah ada gangguan di paru-paru bapak. Seharusnya bapak sudah berhenti merokok. Marah ke dokter, luar biasa. Saya tidak akan kesini lagi kalau dilarang ngerokok. Dan seperti dia. Itu kan sudah enak, nyaman dengan pelanggarannya. Padahal dokter tidak punya kepentingan. Yang disampaikan dokter walaupun sakit sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Betapa bahagianya orang yang mengikuti saran dari dokter. Sehingga menghindari hal-hal yang bisa merusak atau pantangan makanan untuk penyakitnya. Kan bisa sembuh, punya keharapan, punya harapan. Wa qala al-Imam Ahmad an Jabirin, sami'tu Rasulullah yaqul, mirang kaulah da Rasulullah halatabu Rasul. At-ta'iru kullu insanin fi unuqih. La ta'iru kulli insanin fi unuqih. Yaktet tiding catatan amal tiap orang fi unuqih. Pada kebede ilek era ekalongaki. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabayal qahu mansyura. Mari maknana najma'u lahu amalahu kullahu fi kitabin. Ngumpul lagi kaulalahu untuk nas de amalan nas kullahu satajana amal bedeneng catatan. Hari cangkok gele Allah mampu kena tanpa catatan, tanpa malaikat Allah mampu menghisab. Allah pencipta segalanya. Ya, ada daun kering jatuh di tengah malam, di kegelapan malam. Yang bikin gelap, bikin sinar, bikin segalanya Allah. Kenapa pusing-pusing kan dia? Seperti dia. Maka kalau sudah ada dalil jelas, jangan ditolak, jangan pakai akal. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau berkehendak tinggal kun, jadilah apa yang dikehendaki. Tapi di ayat lain Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kan dia. Sudah terima saja dia. Rezekinya banyak. Artinya Allah mengikuti batas kemampuan cara berpikir manusia bahwa penciptaan langit dan bumi ada proses 6 hari. Seperti dia. Dicatat, dihisab, ada saksinya Nabi, dan kelak al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mulut mereka, yang berbicara tangan dan kaki jadi saksi. Dia pagi. Yuk tahu yaumal qiyamah parengake. Parengin pase manosa huda kitab hari kiamat. Imma biyaminihi in kana sa'idan. Mungkin dari sebelah kanan insan. Lamun bade insan sa'idan pani keselamat. Au bisimalihi, ya, Arya diberikan dari sebelah kiri insan, lamun bade insan syakian pada kecelaka. Ya Allah. Mansurah maftuhan maknana, yaqra'uhu huwa wa wairuhu, bisa membaca huda kitab ya. Huwa pasir insan, wa wairuhu lain manusia bisa. Lain abang bisa maca kapi fihi jami'u amalihi min awali umurhi ila akhiri. Fihi paneke dalam kitab mansur, kitab yang saya buka je pagi. Tining sedejen amala insan dari awal umur sampai akhir. Alhamdulillah. Kanca kalau menghabiskan masa mudanya di pesantren berarti punya tabungan luar biasa nih. Bagaimana kalau di rumah kita menghabiskan umur kita di masa remaja untuk bermaksiat, ria, berpacaran,
bersenang-senang pas mati. Harus pakai catatan mulai dari kayak ini, mulai velik. Jadi orang kalau sudah belum masuk waktu balik, berarti semacam perlombaan peserta lomba belum sampai ke garis start, tidak dicatat. Rufi al-qalam an salasin. Tapi kalau sudah masuk garis start, berarti sudah dimulai dicatat dan diakhiri dengan garis finish. Idza matal insan inqata'a amaluhu. Ketika manusia sudah meninggal dunia, sudah putus, itu sudah garis finish. Tidak ada amal yang bisa diamalkan oleh manusia yang sudah terlepas dari finish. Yang ada catatan illa min salasin, yang ada di belakang, di antara garis start dan finish. Maka jangan mengharap doa dari orang kubur. Orang yang sudah di alam kubur sudah dilepas di garis finish, maka doanya tidak diterima. Yang banyak ada manusia tertipu dengan dia, karena banyaknya manusia yang punya ilmu tapi sudah terjebak ke dalam kategori a'immatal mudhillin. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Imam-imam agama yang menyesatkan umat. Karena mereka punya dalil tapi membela itu. Engkau ngiding karena bodoh acara madaya. Ifujuk ya. Kita ini ke sini mengharap berkah dari almarhum. Almarhum ini kalau kita gambarkan semacam kolam sudah penuh airnya. Kenapa masih mengharap kalau sudah penuh? Ya mengharap lebihnya. Kan berarti diarahkan agar orang awam mengharap kepada almarhum dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekocak a'immatal mudhillin. Padahal ibadah sudah masuk wilayah Allah yang sama sekali tidak boleh diintervensi dengan manusia. Walihada qala kemana? Yunabba'ul insan yauma idzi mimma qaddama wa akhar. Diceritakan pasira manusia pada hari kiamat je bima maring pereng qaddama semaka ada pasir insan de ma wa akhar semaka budi. Wa qala ta'ala iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Mare maknana innaka ta'lamu annaka lam tudlam. Saungkuna sampian panika oning sampian de saungkuna sampian panika tidak didolimi. Walam yuktab alaika illa ma amilta. Tidak ditulis alaika atas sampian illa ma kecuali panapa pereng sing ngamalake sampian. Orang tidak bertanggung jawab terhadap amal orang lain. Maka kalau dalam konteks agama jangan mengikuti leluhur. Ya, leluhur kita ini didoakan mudah-mudahan amalnya diterima, dosanya diampuni. Tapi urusan agama harus dievaluasi dengan yang datang dari Allah. Jangan seperti pasien tadi sudah nyaman dengan ketidaktahuannya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Sikap orang jahiliyah ketika diajak mereka, ayo ikut yang turun dari Allah, apa kata mereka orang-orang jahiliyah? Bal nattabi'u ma alfaina, tidak, kami hanya ikut apa yang diwarisi oleh leluhur kami. Yang kami temukan dari leluhur kami seperti ini. Agama sudah tidak perlu diragukan lagi kata mereka deh. Ijawab bi Quran, awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti padahal leluhur mereka tidak pernah berpikir tentang agama. Pengalaman kita lah. Tidak pernah ada penjelasan dalil yang dari Allah seperti apa, cara beragama seperti apa yang dituntun oleh Nabi, tidak pernah. Pokoknya kalau sudah
kumpulan bersama-sama pasti kirim Fatihah. Fatihah itu dari mana pernah diajarkan Nabi? Tidak ada penjelasan. Ini kesekocak. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Tidak dapat petunjuk dari Quran, dari Allah lewat Quran dan hadis. Iya. Tapi mereka sudah merasa enak dan nyaman dengan ketidaktahuan. Orang sakit, bi dokter beri tahu lo belum. Engkau lo periksa ke dokter sebab tahu penyakit deki jangan selesai gua. Orang apa mendek? Li'annaka dekarta jami'i maka namingkah karena sangkuna sampian pandeng enggak sampian dek sesenya bareng karena sebada mak mingkah panik dari sampian semua mesti bisa diingat wala yansa ahadun syai'an mimma kana minhu tak lopah pasir situng orang dek sesuatu mimma dari bareng karena sebada panapama minhu panik dari ahad. Wa kullu ahadin yaqra'u kitabak fi min katibin wa ummiyin. Tining tiap orang yaqra'u panika bisa maca pagi ya. Kitabahu dak kitabah kullu ahad min katibin dari setokang toles maupun selok bisa noles. Tong geleri kana pagi kan ditanya bi malaikat. Man rabbuka bisa menjawab. Arya. Walaupun orang sekarang menghafalkan jawaban malaikat mungkar nakir, tapi kelak kalau banyak dosanya tidak akan bisa menjawab deh. Sebaliknya, yang sekarang tidak tahu jawaban malaikat tapi amalnya bagus, kelak secara otomatis bisa menjawab. Seperti ini, semua akan bisa membaca, baik yang bisa nulis maupun yang tidak bisa nulis. Wa qauluhu ta'ala alzamnahu ta'irahu fi unuqih, maknanya sudah innama dukiral otku li'annahu aduan la nadir lahu fil jasad. Semasteh atau dekaroh nyebutaki Allah Ta'ala al-onok de keleer. Karena sangkun onok sangkun anggota yang tidak ada banding, tidak ada tandingannya lahu ikan di onok atau aduan fil jasad. Bahkan lehernya dek pada bicara karena maka solat digambarkan seperti kepala, fungsi dan posisi solat inna ma maudhis solah minad din kamaujil ra'si minal jasad. Posisi dan fungsi dari solat dalam agama tidak bedanya dengan posisi dan fungsi dari kepala untuk jasad. Artinya mati hidupnya orang tergantung dari kepala deh. Juga dari leher. Kalau kita tidak sholat maka dia sudah kafir. Seakan-akan. Kalau tidak ada leher dan kepala, kalau ada kepala tapi lehernya dipenggal, pasti dia mati kan dia. Pasti dia mati. Cuma ulama masih mentafsil, merinci. Kalau orang tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Kalau masih mengakui sholat itu wajib hanya karena tidak bisa atau alasan macam-macam karena sibuk, dia kufrun duna kufrin, belum kafir keluar dari Islam tapi dosa besar dia. Tidak bisa amal ibadah apapun yang bisa mengganti beratnya dosa meninggalkan sholat. Wa man alzama bi syai'in fihi fala mahid lahu anhu. Pasir orang alzama sedat tepaki Allah di bi syai'in marang sesuatu fihi dalam man. Oh ya. Fala mahid tidak bisa mengelak lahu ikan diiman anhu dari syai'in fa idza maridal mu'min qalatil malaikah. Nalikana sakit pasireng mukmin ada bu malaikat. Ya Rabbana abduka fulan qad hasibta. Wahai Tuhan kami, tining hamba kamu (2) saya mah hamba engkau ya Allah yang bernama si fulan panika ampun ahesab ajunan hudaka fulan. Fayaqulu rabbuh
ya, ajawab pasir Allah jalla jalaluh, akhtimu alaihi ala misli amalihi. Among kasih sampian setuju malaikat lahu untuk sebulan atas sepadana amala fulan hatta ya bro'ah sehingga bisa sembuh dari penyakit atau mati. Artinya setiap orang akan diakhiri kematiannya, ya, hidupnya akan diakhiri sesuai dengan amal yang ditekuni. Nah, kalau sekarang senangnya di mana, kelak insya Allah matinya di sana. Maka saya senang sholat, moga-moga matinya di kita pang sholat. Paling tidak tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecanduan sekarang nih mengadu ayam, berjudi, bergaul, remo-remo, awas, hati-hati kelak meninggal di tengah-tengah amal yang digemarinya. Pernah ada cerita orang meninggal dunia tidak bisa mati, sekarat tidak mati-mati, kemudian kesenangannya didekatkan, didengarkan ke telinganya. Apa kesenangan? Kelenang. Ngerti kelenang? Putapun no? Kan kesenang ngerapun dia. Begitu iki dingaki dia pah mati. Berarti matinya dengan kelenang. Iya. Orang yang senang dengan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jaminan ke surga kalau bisa kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada dari Nabi. Wa qala Ma'mar an qadad alzamnahu ta'irahu fi unuqih ay amalu. No, pa mare jakap fi. Wa talal Hasan maca pasir Hasan Basri anil yamin wa anil shimal qa'id. Maca ayat dia, kemudian yabna Adam besatah laka yabna Adam busitot dia, busitot laka sahifatuka, sudah dibentangkan laka untuk sampian panapa catatan amal sampian pagi dia. Makna aja ya, an yamin wa an shimal qa'id. Wa wukila bika malakan diserahkan bika mareng sampean pasir dua malaikat karimani semol jedua malaikat kelak. Ahaduma setining salah situ ngamalakani an yaminika eka boleh. Wahai manusia, jangan kau merasa bebas di dunia, karena memang ada kebebasan yang diberikan oleh Allah. Bebas memilih, bukan bebas, bukan serba boleh, tapi bebas memilih, memilih nasib. Pilihan kamu, nasib kamu. Pilihanmu di dunia, gambaran nasibmu di akhirat. Iya. Jadi karena kita sedang di dalam ruang ujian dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebebasan diberikan untuk bisa memilih. Artinya kita tidak punya penghalang ya untuk bisa taat, bisa tidak taat. Tapi yang jelas yang taat selamat, yang tidak taat celaka. Karena hanya diberi kebebasan, bukan kebolehan. Ya. Pak keluar ya. Kamu dijaga, diawasi, ya, dibimbing, dikawal oleh dua malaikat di sebelah kanan kamu, wal akhor, yang satunya lagi di sebelah kiri kamu. Fa'amal ladzi an yaminika fayahfadhu hasanatika. Anapun tining malaikat yang berada di sebelah kanan kamu, fayahfidhu, maka dia mencatat pasiramal alladzi hasanatika de amal-amal bagus kamu. Wa amal ladzi anapun tining malaikat an shimalika yang ada di sebelah kiri kamu, fayahfadhu, area mencatat sayyiati ke dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran kamu. Fa'mal ma syi'ta, silahkan beramal. Fa'mal ngamalakin sampean mada barang syi'ta senggar pakai, silahkan, tapi semua akan terekam.
aqlil aw aksir, memperbanyak sampian atau sakoni sampian atau membanyak sampian, terserah cangki puri. Jadi kita yang dimaksud dengan diberi kebebasan, tidak ada penghalang. Kita bisa taat, kita bisa tidak taat. Artinya tidak ada yang menghalangi secara manusiawi, secara alami, yang mencegah kita untuk taat, yang mencegah kita untuk tidak taat selain dari iman. Kebebasan dalam ujian seperti itu. Bebas tapi bertanggung jawab. Ujian kita dibebaskan oleh pengawas. Karena pelajaran sudah disampaikan. Sama dengan agama. Wahyu sudah diturunkan, Nabi sudah diutus. Tinggal kamu mau ngaji apa enggak. Jadi kebebasan dalam ujian bukan kebolehan. Hatta idza mitta tuwiyat sahifatuka wa ju'ilat fi unukika ma'aka fi qabrika. Sehingga nalika mati sampean tuwiyat maka dilipat ya. Panapa catatan amal kalian. Faju'ilat pas ipateti panapa sahifatuka ilek era sampean ipasang ilek era ma'aka asata sampean fi qabrika kubur sabak nang lek era. Mon hajian dia kena Mekah tako elang eka kalong di tok paspor apanya mana tanda pengenal dia catat pakai dia makanya orang mon lamate ilipat ada amal sebisa nambah boleh kecuali yang tersisa di alam dunia karena dunia tempat kita beramal sedang alam kubur alam mahsyar alam akhirat tempat alam balasan. Maka perbanyaklah amalan yang masih bermanfaat di dunia. Sekocak sodokotin jariyah. Ilmun juntafa bihi waladin solihin yat'ollah. Yang ada di dunia. Siapa menanam jasa kesolehan, maka kesolehan itu kalau masih diamalkan, dia akan mengalir sebagai rekening pribadi dari orang yang meninggal dunia. Tapi yang meninggal dunia sudah tidak punya amal. Kalau misal berdoa dan doanya masih bernilai, sama dengan amalnya tidak putus. Sampai kapan dia bisa beramal? Kalau seperti itu di kuburan masih bisa beramal, tidak ada orang masuk neraka. Itu utub sudah ada. Hatta tukhraja yaumal qiyamah kitabul yalqahu matalqahu mansyurah sampai keluar pakai sahifatuka catatan amal kamu dikeluarkan pada hari kiamat kitaban halai berupa kitab yal talqahu senemu sampian huda kitab mansuron halai terbuka pakai buka ikra kitabak iku bi Allah qad adilah wallahi man ja'alaka hasiba nafsika. Sungguh adil demi Allah man pasiraddad. Ja'alaka setetiaki pasereman kada sampean hasiba nafsika. Dek sing ngoreksi abeng sampean. Dadi sero koreksi dak abeng cukup hede koreksi tibi coba catat bude kapire. Tuh. Ngeri kana. Wa hada ahsanul kalam hasan. Cuma solusi nak kita ndak rumah setiri. Ya, beda telok kena solusi ya. Solusi setiap beda telok. Pertama, ya, jauhi dosa pelanggaran tauhid. Dosa pelanggaran tauhid ini harus dijauhi. Karena kalau sampai syirik, habis semua pahala ibadah kita. Sia-sia kita beragama. Yang kedua, jauhi bid'ah. Bukan yang kedua. Pelanggaran syirik di dua kena syirik. Pelanggaran tauhid adalah syirik dan bid'ah dolalah. Jangan beribadah dengan bid'ah dolalah. Karena kelak bukan hanya tidak berpahala, tapi jauh dari rombongan Rasulullah nang telaga ya. Nang danau Rasulullah diusir kelak. Nomor dua, perbanyak amal ibadah. Karena amal ibadah, amal kebaikan, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah.
Karena semua amal kebaikan akan menghapus, menggerogoti, menghilangkan dosa-dosa. Kilo atau pot tadi ya. Pakai kan berarti banyak amal ketika ditimbang lebih berat amal bagus. Secara otomatis berarti menghapus ya. Nah. Ya, yang ketiga, banyak-banyak bertobat, membaca istighfar. Berapa banyak istighfar? Berdelai mak bisa bercakap Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang paling ringan. Nomor 2, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nomor 3, subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nomor 4, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nomor 5, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Arya sayyidul istighfar. Hari cuma hari sebih modal kita, perbanyaklah amal, terutama solat kancai pondok, pompongki pondok. Lebih beramalah punya harapan kelak. Dan yang sangkutnya yang keempat, jangan banyak dosa kepada sesama manusia. Karena sebanyak apapun amal ibadah ritual kita akan habis diambil akibat dosa sosial kepada sesama manusia. Saya sebut dengan al-muflis atau berikhlas, bangkrut di akhirat. Jadi, dosa sosial akan menghabisi, membangkrutkan pahala ibadah ritual. Naudzubillah. Mantara selamat dekapi. Wallahu a'lam.